Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program Magister Budidaya Perairan Universitas Brawijaya eh, akan mempresentasikan tugas kelompok kami pada mata kuliah Imunologi Molekuler dengan dosen pengampu Dr. Ibu Uun Yanuar SPI MSP. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang. Pertama, saya sendiri, Ningam Syukri, dan teman saya yaitu Ahmad Yusri. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan terkait vaksin rekombinan. Nah, sebelum mulai pembahasan terkait vaksin rekombinan, di sini kami akan membagi beberapa poin pada pembahasan di video kali ini. Untuk poin-poin yang akan kami bahas, yang pertama, apa sih vaksin rekombinan? Yang kedua, jenis-jenis vaksin rekombinan. Yang ketiga, contoh pembuatan vaksin. Yang keempat, rute vaksin rekombinan. Dan yang kelima, yaitu respon vaksin rekombinan. Baik, untuk poin pembahasan yang pertama, yaitu apa sih vaksin rekombinan? Nah, di sini menurut Salselah et al. 2018, vaksin rekombinan yaitu hasil rekayasa genetika di mana sekuen gen virus yang bersifat imunogenik disisipkan ke plasmid dan dipropagasi pada bakteri. Nah, penggunaan vaksin rekombinan ini dalam budidaya perikanan atau budidaya ikan ini masih menimbulkan pro dan kontra karena diisi nyalir dapat menimbulkan residu pada manusia setelah mengkonsumsi ikan tersebut. Nah, di balik hal tersebut, penggunaan vaksin rekombinan menjadi usaha alternatif karena vaksin inaktif dari perbanyakan virus secara in vitro sangat sulit, kemudian tidak stabil, dan biaya pemeliharaan isolat virus yang mahal. Sehingga vaksin rekombinan ini menjadi bahan alternatif atau usaha alternatif untuk kesehatan ikan. Nah, vaksin rekombinan merupakan hasil penyisipan gen virus ke dalam vektor yang diekspresikan ke dalam sel bakteri yang berkompeten. Ini menurut Mahardika et al. 2018. Baik, untuk poin pembahasan yang kedua yaitu terkait jenis-jenis vaksin rekombinan. Nah, untuk jenis-jenis vaksin rekombinan, yang pertama yaitu rekombinan homolog atau umum. Nah, apa sih vaksin rekombinan homolog atau umum? Yaitu jenis rekombinan genetika yang sekuen urutan nukleotidanya dipertukarkan antara dua molekul sama atau identik. Nah, kemudian yang kedua yaitu rekombinan khusus, yaitu rekombinan yang bukan di antara kromosom-kromosom yang homolog. Nah, ini perbedaan dengan yang tadi rekombinan homolog ini. Untuk yang homolog ini sama atau identik, sedangkan yang khusus itu tidak. Dan yang rekombinan khusus ini terjadi pada tempat khusus di dalam tempat segmen molekul DNA. Kemudian yang ketiga yaitu ada rekombinan meiotik. Yang keempat itu ada rekombinan transportasi. Yang kelima itu ada rekombinan Melson atau reading. Dan yang terakhir yaitu ada penyusunan imunoglobulin. Nah, itu untuk jenis-jenis vaksin rekombinan. Nah, untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu terkait pembuatan contoh vaksin rekombinan. Nah, di sini akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Mas Yusri. Untuk Mas Yusri dipersilahkan. Contoh yang pertama yaitu pembuatan vaksin gen encoding VP viral protein 19 VSSV. Pada tahapan pertama yaitu isolasi gen encoding viral protein 19. Pertama, di situ ada jaring undang window terinfeksi VSSV itu diambil dan dilakukan penambahan buffer TE di sana. Lalu di vortex yang tahap kedua di vortex dan penambahan larutan seperti proteinase K dan phenol kloroform isomil alkohol di sana. Lalu disentrifugasi dan ada juga nanti di sana penambahan larutan seperti etanol dan
Lalu ada pembuangan supernatan dan pengeringan. Biasanya pengeringannya dengan cara dibalik untuk cara manual yang biasa dilakukan. Lalu untuk yang keempat di sini ada penambahan buffer TE dan pada endapan dan penyimpanan. Di sini penyimpanan memakai minus 20 derajat. Baiklah, di tahap kedua di sini ada amplifikasi gen encoding protein VP19 dengan metode PCR. Yang pertama di sini adalah penyusunan primer dengan mengacu kepada gen penyandi protein VP19. Lalu yang kedua ada amplifikasi, di situ ada pradenaturasi, denaturasi, annealing, lalu sama extension dan juga post extension. Lalu di situ dilanjutkan dengan elektroforesis, dan yang pada ketiga itu penambahan ethidium bromide di situ untuk sebagai markernya. Lalu yang pada tahap terakhir di situ dilakukan pengamatan hasil. Pada tahap ketiga di sini adalah isolasi fragmen gen penyandi VP19 pada gel agaros. Di sini isolasi dilakukan untuk mendapatkan produk PCR yang murni, yaitu dari DNA VP19. Tahap ini dimulai dengan gen hasil elektroforesis dipotong tepat pada pita gen VP19 hasil produk PCR yang telah dilakukan tadi. Hasil DNA nantinya akan ditambahkan TE buffer dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Pada tahapan keempat yaitu ligasi gen encoding protein VP19 dengan plasmid PGM TEZ. Di situ reaksi ligasi dilakukan dengan mencampurkan vektor PGM TEZ 0,5 mikrolit yang telah disesuaikan dan T4 DNA ligasi fermentasi. Di situ dicampurkan reaksi diinkubasi semalam pada suhu 12 derajat Celcius untuk kemudian dilakukan transformasi ke bakteri E. coli DH5-alpha. Pada tahap kelima yaitu transformasi plasmid PGM TEZ, di mana transformasi bakteri dilakukan dengan teknik heat shot atau kejut suhu dalam bakteri E. coli DH5-alpha dengan mencampur 5 mikrolit hasil ligasi dengan 100 mikrolit sel komponen E. coli DH5-alpha dalam tabung mikro dan dalam kondisi yang dingin. Hasil campuran tersebut kemudian dicampurkan pada media LB laktose broth padat yang mengandung ampicillin selama semalam pada suhu 37 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah tahapan ke-6, di sini screening plasmid rekombinan. Screening terhadap koloni E. coli DH5-alpha yang mengandung plasmid rekombinan PGM TEZ VP19 dilakukan dengan metode white blue screening, di mana koloni putih yang mengandung insert digunakan sebagai template. Lalu pita DNA dari hasil elektroforesis dengan ukuran yang sesuai merupakan indikasi bahwa klon yang diamplifikasi mengandung plasmid rekombinan. Koloni yang mengandung plasmid rekombinan tersebut nantinya akan dikultur pada media laktose broth pada suhu 37 derajat Celcius dengan 12 jam beserta goyangan untuk isolasi plasmid rekombinan. Tahap berikutnya yaitu tahap ke-7 yaitu isolasi plasmid, di mana isolasi plasmid dilakukan dengan mengkultur koloni bakteri yang positif memiliki gen target berdasarkan hasil PCR yang dilakukan. Hasil akhir dari tahap ini berupa endapan, di mana dilakukan pembuangan supernatan di situ. Endapan tersebut nantinya dikeringkan dengan pompa vakum kemudian ditambahkan oleh buffer TE. Tahapan terakhir yaitu tahapan ke-8 yaitu instrumentasi pengumpulan data, di mana hasil elektroforesis yang berupa pita DNA nantinya diamati di bawah penyinaran sinar UV. Lalu pengurutan gen dilakukan setelah proses amplifikasi dan menggunakan kit thermosequence TM2 Big Dye Terminator versi 3. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait pembahasan pembuatan vaksin gen encoding VP viral protein 15 WSSV atau white spot syndrome virus. Nah, di sini menurut penelitian Paren Raingi et al 2011 bahwa tahap pembuatan vaksin rekombinan ini terdiri dari 4 tahap. Nah, untuk tahap pertama yaitu terkait isolasi gen viral protein 15 white spot syndrome virus. Nah, untuk tahap pertama ini dibagi menjadi 3 poin. Untuk poin yang pertama yaitu terkait gen encoding viral protein 15 diisolasi dari genom DNA udang windu yang positif terinfeksi white spot
sindrom virus dengan tingkat akut. Nah, setelah itu kemudian diamplifikasi DNA dilakukan dengan menggunakan mesin PCR. Nah, setelah tahap itu yaitu hasil dari amplifikasi PCR tersebut selanjutnya di elektroforesis pada gel agarose. Nah, tujuannya yaitu untuk verifikasi keberhasilan dari isolasi tersebut. Nah, itu untuk tahap pertama. Kemudian untuk tahap pembuatan vaksin gen encoding VP15 white spot syndrome virus ini pada tahap kedua yaitu terkait pengklonan gen penyandi VP15. Nah, untuk tahap ini yaitu fragmen DNA dari amplifikasi PCR yang telah di elektroforesis tersebut dalam agarose gel kemudian dipotong dan diisolasi kembali DNA-nya dan dimurnikan dengan kit GV1 gel recovery. Nah, untuk transformasi bakteri dilakukan menggunakan teknik kejut panas atau heat shock. Nah, kemudian screening bakteri E. coli DH5 alpha ini yang digunakan yaitu mengandung plasmid rekombinan. Nah, kemudian dilakukan dengan metode seleksi cloning berwarna putih dan biru untuk proses screening koloni bakteri E. coli. Kemudian untuk metode deteksi insersi gen pada vektor di cloning dilakukan dengan metode isolasi gen VP15 white spot syndrome virus. Nah, itu untuk tahap keduanya. Kemudian untuk pembuatan vaksin gen encoding di tahap ketiga yaitu isolasi dan konstruksi gen VP15 dengan parameter T7. Nah, di sini viral protein 15 diisolasi dari plasmid bakteri rekombinan menggunakan primer, forward, dan reverse. Nah, sedangkan tahap akhir fase ini atau fase ketiga ini yaitu amplikon PCR di elektroforesis pada gel agarose 2,0% dalam 1 kali TB buffer untuk mengetahui keberhasilan konstruksi gen dengan indikator terbentuknya fragmen DNA tunggal. Nah, ini untuk di tahap ketiganya. Kemudian di tahap keempat atau tahap terakhir pembuatan vaksin gen encoding ini yaitu vaksin rekombinan dsRNA VP15 dihasilkan secara in vitro dengan menggunakan kit mega split RNA. Kemudian konstruksi gen VP15 dengan parameter T7 dari plasmid bakteri rekombinan dijadikan sebagai bahan dasar atau tempat DNA untuk perbanyakan vaksin rekombinan. Nah, proses produksi dsRNA melalui beberapa tahap yaitu perbanyakan dsRNA, kemudian didigesti dsRNA, kemudian pemurnian dsRNA. Nah, adapun untuk verifikasi produksi dsRNA ini yaitu dilakukan dengan metode elektroforesis. Nah, itu terkait pembuatan vaksin rekombinan atau vaksin gen encoding VP15 WSS. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembuatan vaksin bivalen. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait tahap-tahap pembuatan vaksin bivalen ini, di sini saya akan menjelaskan terkait vaksin bivalen ini merupakan kombinasi antara vaksin protein rekombinan VNN dan GSDIV pada pencegahan infeksi virus VNN dan GSDIV pada pemeliharaan larva ikan kerapu yang umumnya digunakan pada fase pembenihan.
Nah, untuk pengaplikasian dari vaksin bivalen ini yaitu pemberian vaksin tersebut dikombinasikan dengan bahan pengkaya kultur rotivira dan artemia. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Mahardika et al. 2018 untuk pengkulturan rotivera dan artemia ini dilakukan 4 jam sebelum digunakan dan penambahan vaksin bivalen tersebut. Nah, pada penelitian ini juga pemberian vaksin bivalen ini untuk tahap atau untuk umur 5 hari hingga 24 hari ikan kerapu itu diberikan vaksin bivalen dan vaksin dan pakan rotivera. Sedangkan untuk yang umur 25 sampai 50 hari yaitu menggunakan artemia. Nah, di sini adanya perbedaan penggunaan pakan yaitu rotivera dan artemia yaitu dikarenakan bukaan mulut pada ikan kerapu. Nah, kemudian pada pengaplikasian vaksin bivalen pada penelitian ini juga karena menggunakan pengkulturan rotivera atau artemia melalui pakan ini bisa dikategorikan rute vaksin oral karena menggunakan pakan untuk bahan penambahan vaksin. Kemudian di sini untuk tahap-tahap pembuatannya, di sini dibagi menjadi 3 tahap. Nah, untuk tahap pertama yaitu bakteri E. coli BL21 yang membawa protein rekombinan RNA 2 VNN dan MCPGSDIV masing-masing dikultur. Kemudian yang kedua yaitu kultur dari bakteri E. coli BL21 tersebut diinduksi dengan 0,1 ml IPTG agar protein rekombinan terproduksi. Nah, pada penelitian ini jadi bakteri yang digunakan yaitu bakteri E. coli. Kemudian untuk yang tahap kedua yaitu tahap inaktivasi bakteri. Nah, di sini untuk inaktivasi bakteri E. coli tersebut yang telah diketahui menghasilkan protein rekombinan dilakukan penambahan formalin yaitu untuk inaktivasi atau mematikan bakteri yaitu dengan penambahan formalin. Nah, formalin itu dibersihkan dengan santrifugasi. Pelet yang dihasilkan akan diecerkan kembali. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu tahap penggabungan vaksin. Nah, penggabungan vaksin ini antara vaksin VNN dan GSDIV ini dicampur menjadi satu dengan perbandingan 1:1 untuk 1 untuk vaksin VNN dan 1 untuk vaksin GSDIV. Nah, ini jadi vaksin bivalen ini penggabungan antara vaksin tersebut. Pembahasan berikutnya adalah rute vaksin rekombinan. Oke, berikutnya di sini ada rute vaksin, di mana rute vaksin ini dibagi menjadi 4, yaitu ada vaksin injeksi, vaksin oral, vaksin berendaman, dan vaksin rezim atau vaksin gabungan. Di sini yang pertama ada vaksin injeksi, ini banyak dipakai karena lebih efektif terhadap penyakit dalam jangka panjang. Lalu vaksin oral biasanya dikombinasikan dengan suplemen pada pakan. Lalu ada vaksin perendaman, ini keunggulannya itu dapat mengurangi residu pada hasil perikanan. Lalu yang vaksin rezim, ini jelas biaya yang dibutuhkan lebih mahal tetapi lebih maksimal karena vaksin rezim itu merupakan metode vaksin gabungan dari vaksin injeksi dengan vaksin oral atau vaksin injeksi dengan perendaman. Begitupun sebaliknya, atau vaksin berendaman dengan vaksin oral. Pembahasan pertama yaitu vaksin injeksi, ini diberikan secara langsung melalui penyuntikan pada spesies target. Terdapat 2 bagian tubuh penyuntikan vaksin, yaitu yang pertama intramuskular dan intraperitoneal. Seperti pada gambar, kalau intramuskular itu biasanya di punggung di linea lateralis, tapi kalau intraperitoneal biasanya di bagian perut.
Berikutnya ada vaksin oral, yaitu vaksin ini biasanya dikombinasikan dengan pakan. Vaksin ini dapat digunakan sebagai vaksin primer atau sebagai vaksin booster yang dapat meningkatkan sistem imun terhadap penyakit endemik dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bisa digunakan terus-menerus. Yang ketiga ada vaksin perendaman, biasanya digunakan untuk ikan-ikan yang berspesies berukuran kecil ataupun ikan-ikan yang masih stadium larva atau benih. Cara kerja vaksin ini perendaman, yaitu vaksin akan masuk ke dalam tubuh melalui kulit ataupun insang daripada si ikan atau benih tersebut. Yang keempat adalah vaksin rezim atau gabungan, di mana vaksin ini merupakan gabungan dari perendaman dengan oral atau oral dengan injeksi. Bahkan vaksin ini dapat dilakukan hingga 3 kali pemberian, mulai dari perendaman, oral, sampai injeksi. Oke, untuk poin pembahasan selanjutnya yaitu terkait respon vaksin rekombinan. Nah, untuk respon vaksin rekombinan ini menurut Herlina et al. 2018 bahwa vaksin yang diberikan kepada ikan ini pada tubuh ikan menggunakan entah menggunakan injeksi atau menggunakan oral atau percampuran dengan pakan ini, vaksin ini akan dikenali oleh sistem imun sebagai antigen sehingga menginduksi makrofag. Nah, setelah itu sistem imun akan menjalankan tugasnya dengan menetralkan bahan-bahan asing sebelum masuk ke sel. Nah, setelah sistem imun ini menjalankan tugasnya, antigen akan merangsang sel-sel limfosit untuk membentuk antibodi. Setelah itu, respon imun humoral tergantung pada aktivitas antibodi mengekspresikan glikoprotein dari sel B yang mengikat epitop spesifik. Setelah pengikatan reseptor sel B ke epitop yang sesuai, sel B dapat matang menjadi sel plasma yang mulai mengeluarkan antibodi spesifik. Nah, setelah mengeluarkan antibodi spesifik, sel B mengalami proliferasi sebagai peningkatan perlindungan dari infeksi. Nah, jadi sel B ini akan mengalami proliferasi untuk meningkatkan perlindungan infeksi dan akan menghasilkan perkembangan memori imunologi. Nah, itu untuk respon vaksin rekombinan. Baik, pada poin selanjutnya yaitu terkait studi kasus. Nah, untuk studi kasus yang kita ambil yaitu dari penelitian Rengi et al. 2011 dengan judul penelitian yaitu gen penyandi viral protein 15 atau VP15 white spot syndrome virus dan aplikasinya sebagai vaksin rekombinan pada udang windu. Nah, untuk produksi pada penelitian ini, produksi vaksin rekombinan dsRNA VP15 ini dihasilkan secara in vitro. Kemudian dilakukan menggunakan kit megaspread RNA. Adapun untuk konstruksi gen VP15 dengan promotor T7 dari plasmid bakteri rekombinan yang dijadikan sebagai bahan dasar atau tempat DNA untuk perbanyakan vaksin rekombinan. Nah, untuk aplikasi vaksin rekombinan dsRNA pada udang windu ini yaitu dengan melakukan injeksi dan pengaplikasiannya dengan dosis tunggal dengan sebanyak 0,2 mikrogram. Kemudian untuk kontrol itu sendiri yaitu diinjeksi dengan larutan fisiologis. Setelah 5 hari vaksinasi, udang windu ini diuji tantang dengan white spot syndrome virus. Konsentrasinya yaitu sebesar 50 mikroliter per udang. Setelah diinjeksi white spot syndrome virus ini, selanjutnya dipelihara dengan kepadatan dan wadah yang sama saat vaksinasi. Sintasan diamati setiap hari selama 5 hari. Nah, kemudian untuk di akhir penelitian ini dilakukan analisis histopatologi jaringan hepatopankreas ini di akhir penelitian. Nah, adapun hasil pada penelitian ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Yusri. Untuk Mas Yusri dipersilahkan.
Baik, terima kasih Mas Ningam. Di sini ada grafik mengenai sintasan kumulatif udang windu Paneius monodon yang diuji tantang dengan WSSV. Di sini untuk udang windu yang memakai viral protein 15 dilambangkan dengan lingkaran dan yang kontrol dilambangkan dengan segitiga. Uji ini diamati selama 5 hari, di mana yang diamati di situ sulfur rate-nya. Grafik ini menggambarkan bahwa udang windu yang memakai vaksin viral protein 15 di sini mengalami peningkatan sulfur rate daripada udang windu yang tidak memakai vaksin tersebut. Jadi dapat dilihat pada grafik di situ tidak mengalami penurunan yang drastis dibandingkan dengan dengan udang windu yang tidak memakai vaksin tersebut. Dari grafik ini dapat disimpulkan juga bahwa resistensi udang windu yang telah diinjeksi dengan vaksin viral protein 15 ini dapat menghambat infeksi virus dari WSSV tersebut. Yang terakhir di sini adalah hasil penelitian yang terlihat pada gambar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hepatopankreas udang windu tanpa vaksin mengalami tingkat kerusakan inti sel yang lebih akut oleh adanya infeksi WSSV dibanding udang yang divaksin dengan viral protein 15. Seperti terlihat pada gambar di situ, yang perlakuan A di situ kontrol negatif dan yang B di situ dengan menggunakan vaksin dan yang C itu tanpa menggunakan vaksin. Itu gambar tersebut setelah diinfeksi virus WSSV. Lalu kerusakan jaringan hepatopankreas udang windu akibat adanya infeksi WSSV yang ditandai dengan badan inklusi yang sentronukuler, eosinofil, dan terpisah dari membran sel. Kemudian benang-benang kromatin menepi seperti terlihat pada gambar C. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi vaksin rekombinan. Sekian penjelasan vaksin rekombinan dari kami. Jika masih ada yang dibingungkan mengenai vaksin rekombinan, silakan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.